Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arika Winda. Di video kali ini aku pengen ngebahas kupas tuntas secara lengkap perbandingan antara pompa ASI portable dan juga pompa ASI hands free. Aku udah berpengalaman dalam menggunakan pompa ASI, mau itu portable mau itu hands free. Buat kamu yang lagi persiapan lahiran atau lagi riset tentang pompa ASI, aku akan coba kupas tuntas secara lengkap dan share experience atau pengalaman aku tentang penggunaan pompa ASI hands free dan juga pompa ASI portable. Tonton terus di video ini ya. Sebelumnya kenalin, aku Arika. Aku adalah seorang working mom, ibu dari satu anak yang sekarang usianya udah 2 tahun. Selama 2 tahun itulah aku tuh menjadi ibu yang menyusui sekaligus berjuang menjadi working mom juga. Jadi pompa ASI itu udah jadi bagian dari hidupku banget deh selama 2 tahun ini. Paham banget kok kegalauan ibu baru atau ibu yang mungkin sekarang lagi riset tentang pompa ASI gitu. Mungkin ada yang udah mau mulai bekerja lagi, mungkin ada yang cari referensi tentang pompa ASI. Itu tuh pasti galau banget kan. Kira-kira kita tuh mending pilih yang pompa ASI hands free atau pompa ASI portable yang corong ya. Apalagi harga pompa ASI itu kan nggak murah ya. Pompa ASI itu rata-rata harganya ratusan ribu sampai dengan jutaan. Akhirnya nggak bisa asal pilih pompa ASI kan untuk dibeli, karena akan sayang gitu ya. Bukan hanya sekedar yang penting punya, tapi juga gimana kualitas pompa ASI tadi itu bisa mendukung kita untuk bisa produksi ASI lebih banyak dan lebih berkualitas supaya kebutuhan ASI anak kita tuh tetap terpenuhi. Kalau salah dikit tuh bisa ruginya bisa berkepanjangan dan akhirnya rugi karena harus beli yang baru lagi kan. Aku akan coba buat perbandingan untuk kalian supaya kalian tergambar ya kira-kira gimana sih kalau penggunaan pompa ASI hands free dan pompa ASI portable yang corong itu. Khusus di video ini aku mau sekalian review nih tentang pompa ASI portable dan juga pompa ASI hands free yang satu merek ini tuh punya kedua varian pompa ASI ini. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, sepanjang pengalamanku 2 tahun menyusui, aku udah pernah banget coba bener-bener kedua-duanya dari pompa ASI merek ini. Betul-betul berdasarkan pengalamanku pribadi. Akan membandingkan dua pompa ASI ini dari merek Mom Uung. Gak cuman concern terhadap produk suplemen ASInya ibu, tapi juga dia punya produk yang memang untuk kita bisa tetap standby nih produksi ASInya gitu. Aku ngerasa merek Mom Uung tuh gak cuma sekedar jualan ya. Aku ngerasa dia tuh perhatian sama ASI yang dikasih ibu ke anak. Nah, oke, karena aku udah punya dua produknya di sini, aku akan langsung kupas tuntas secara lengkap. Kira-kira apa sih perbandingan Mom Uung yang portable dan juga yang hands free? Pertama kalinya aku pakai merek Mom Uung ini, aku tuh pakai yang hands free-nya. Karena waktu itu produksi ASIku masih cenderung stabil dan aku butuh kenyamanan saat digunakan saat kerja kan. Jadi aku pakai yang hands free ini udah hampir berbulan-bulan, hampir setahun kalau nggak salah. Si hands free yang Mom itu satu-satunya pompa ASI yang paling terjangkau tapi nggak sepadan sama kualitasnya yang bagus banget. Jadi menurut aku worth it banget untuk dibeli di pompa ASI hands free-nya ini, karena sekawanan pompa ASI yang lain tuh harganya di atas 1 juta dan menurut aku kualitasnya tuh nggak jauh gitu loh sama Mom Uung ini. Pertama, dari segi desain, pompa ASI Mom Uung ini tuh punya desain yang sangat-sangat eksklusif ya menurut aku. Dan dia tuh bener-bener memperhatikan semua aspek yang dibutuhkan sama ibu menyusui. Dari mulai tentang kehigienisan, kemudian kekokohan produknya juga, daya tampungnya yang juga besar dan bikin kita tuh jadi bisa nampung lebih banyak ASI. Di antara beberapa pompa ASI portable yang sudah pernah aku coba gitu ya, itu satu-satunya pompa ASI yang punya kekokohan antara satu spare part dengan satu spare part yang lainnya gitu. Jadi bener-bener nggak pernah tumpah ya aku pakai ini, karena aku ngerasa desain untuk penutup corongnya ini tuh bener-bener diperhatikan dan dia memang meriset untuk bisa membuat sekokoh ini. Dan itu nggak khawatir tumpah gitu loh, dan punya kapasitas yang lega juga untuk bisa ditampung. Silikonnya tuh rapet banget, ada kayak penguncinya gitu, dan bahannya tuh tetap halus. Jadi pas kita pakai di payudara tuh bener-bener bikin kita nyaman aja. Ukuran corongnya udah di 24 mm, disesuaikan sama ukuran pada umumnya ibu-ibu di Indonesia ya. Yang paling worth it juga dari pompa ASI hands free-nya Mom Uung ini, dia tuh punya indikator yang lengkap banget. Dari mulai indikator level hisapan, tipe hisapan, sampai kita juga dikasih indikator berapa menit sih atau berapa detik sih kita tuh udah pumping. Itu bener-bener memudahkan aku banget ketika aku menjadi ibu sui. Jadi aku tuh nggak perlu yang sampai ngebuka coverku untuk bisa ngelihat berapa lama gitu loh, karena udah kayak gini doang tuh kelihatan. Dan ini tuh bener-bener jelas banget kan.
berapa detikannya, terus berapa level hisapannya, terus aku tuh lagi pakai mode apa. Dia udah lengkap banget, mode hisapan dan juga mode massage, dan bisa di mix keduanya. Selain itu levelnya juga ada dari 1 sampai 10, dan kita bisa sesuaikan dengan level hisapan yang kita pengen hasilkan dari reproduksi ASI kita. Dia bisa dual mode juga, jadi aku senengnya kalau aku lagi ngerasa sakit banget PD-nya, itu dia bener-bener bisa pakai 2 mode, bisa sambil dipijat, bisa sambil juga perah kayak gitu. Indikator baterainya juga udah ada, jadi kita nggak perlu menerka-nerka ini udah berapa lama dan udah habis belum ya baterainya, karena udah ada juga indikator baterainya. Menurut aku, ketika aku pakai pompa ASI handsfree-nya Mom Uung ini, aku tuh bener-bener ngerasa maksimal ya produksinya. Jadi nggak terlalu lembut, nggak terlalu pelan, tapi juga nggak terlalu kenceng, karena masih nyaman gitu loh di PD. Aku sering kali pakai ini itu nggak kerasa tiba-tiba udah dapet banyak. Ini yang paling terbantu banget, dia itu sama sekali nggak berisik, halus tapi tetap kuat gitu hisapannya. Jadi aku ngerasa nyaman banget pas pakai ini lagi di kantor. Aku tuh nggak ngerasa ngeganggu yang lain. Gak cuman pas di kantor, pas aku lagi di luar rumah, misalkan lagi jalan-jalan, misalkan lagi di mobil, udah sat-sat buat banget, praktis dipakai di mana-mana langsung aku selipin gitu. Karena aku kan tetap harus ngejaga banget ya produksi ASIku karena aku kerja ya. Jadi kalau misalkan ada waktu sebentar tuh aku minimal udah bener-bener harus pumping. Satu hari tuh aku 6 kalian dengan harga under 1 juta. Menurut aku pompa ASI Mom Uung yang handsfree ini tuh worth it banget buat dibeli dan investasi banget buat kita menjaga produksi ASI ke bayi kita ya. Dengan spare part yang udah lengkap banget sama penutup corong supaya higienis, terus dengan kualitas spare part dan juga mesin yang udah bagus banget, menurut aku gak ada alasan untuk gak pakai pompa ASI handsfree dari Mom Uung sih. Nanti mungkin kalau misalkan aku udah ada anak kedua, bisa jadi aku juga pakai ini. Selanjutnya di pompa ASI yang portable-nya Mom Uung. Jujur ini tuh berjasa banget buat aku pas aku tuh produksi ASInya udah mulai turun teman-teman. Aku sempet konsul sama pakar laktasi, dia bilang kalau kita pengen meningkatkan frekuensi dan juga produksi ASI kita tuh butuh pompa ASI yang lebih maksimal daripada handsfree. Ternyata itu tuh mempengaruhi banget ya. Jadi semakin kuat hisapan dari pompa corong ini, semakin banyak juga produksi ASI yang aku hasilkan. Menurut aku terima kasih banyak untuk Mom Uung corong, karena dengan adanya dia, produksi ASIku tuh bener-bener terjaga sampai aku nyusuin sampai 2 tahun. Gak tahu kenapa ya, apa dia tuh lagi sedekah ya, best investment banget. Dan pompa corong ini sangat-sangat aku rekomendasikan untuk kalian yang butuh pengosongan payudara maksimal. Kalau kalian ngerasa produksi ASInya tuh gak seberapa banyak, terus kalian tuh juga di rumah atau di kantor juga bisa pakai ini gitu ya. Yang penting kalau kuncinya adalah kalau kalian ngerasa butuh produksi ASI yang maksimal, kalian bisa pakai pompa ASI Mom Uung yang corong ini karena dia tuh memaksimalkan pengosongan payudara. Aku nggak pernah ngerasa punya sisa ASI ketika aku habis pumping pakai ini. Tenang aja, walaupun dia tuh dipegangin, dia tuh nggak perlu pakai kabel kok. Dia udah portable, udah bisa dibawa kemana-mana juga, dan cepet banget ngosongin payudaranya. Gak perlu pakai selang juga, ini udah tinggal kayak gini doang. Nah, aku tuh sering pakai ini waktu aku di mobil. Selain maksimal pengosongannya yang menurut aku tuh membantu banget, jadi anakku tuh bener-bener bisa terpenuhi ASInya sampai 2 tahun. Dia juga nyaman karena corongnya dia tuh udah lembut banget gitu loh, udah dikasih bantalannya, diameternya tuh di 24 mm juga. Cuman dia tuh jual spare part terpisah, jadi kalau misalkan kita tuh ukuran PD-nya tuh di bawah 24 mm, itu kita bisa beli terpisah teman-teman. Mesinnya udah nggak perlu diragukan lagi, pompa ASI yang menurutku tuh worth it banget karena mesinnya tuh bisa kokoh dan indikatornya lengkap ya. Dia udah LED kayak gini, dia udah ada 2 mode juga sama kayak yang tadi, ada mode hisapan dan juga mode massage. Dia juga bisa dual mode. Dia itu bisa dari level 1 sampai 9. Di corong ini aku suka di level 9 maksimal gitu ya. Di handsfree aku juga suka maksimal level 9. Tapi tergantung kalian aja ya preferensi, sukanya yang kenceng banget apa yang enggak. Satu lagi yang paling aku suka dari pompa corong ini adalah halus banget suaranya, dengerin deh. Tuh kan? Ya kan? Aku tuh bener-bener gak ngerasa kayak lagi pompa gitu loh kalau pakai ini tuh, karena nggak kerasa. Dan apalagi kan kalau misalkan yang corong ini kan kalau ditutupin pakai cover tuh nggak terlalu kelihatan ya daripada yang handsfree kan. Jadi tuh orang tuh kayak nggak ngerti loh kapan kamu pumpingnya gitu. Karena nggak berisik, jadi even kita mau pompa waktu anak kita tidur tuh bener-bener nggak ngeganggu banget. Aku tuh sering banget pompa waktu anak aku tidur, dan selama ini nggak pernah bangun pakai 2 pompa ASI ini. Walaupun emang corong itu lebih ribet daripada handsfree karena harus pegang-pegangin ya, tapi pengosongannya tuh maksimal banget, bahkan di menit ke 10.
Aku tuh sering banget ya pakai ini tuh sejaman itu baru bisa dapet 150 sampai 170 mili. Tapi pakai ini tuh bisa sampai 30 menit aja tuh udah dapat gitu loh. Bahkan di 200 mili gitu. Makanya aku tuh kadang seringnya tuh pakai ini tuh mix bergantian gitu. Pada saat aku di luar rumah di kantor aku seringnya pakainya handsfree. Tapi pada saat di dalam rumah atau di dalam mobil aku tuh seringnya pakai yang corong. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh sih perbedaannya. Even yang handsfree pun itu juga sebenarnya maksimal pengosongannya menurut aku disamakan dengan handsfree yang lain gitu. Tapi kalau sama ini memang lebih cepat banget yang ini sih. Jadi kalau yang handsfree itu di level hisapan 1 sampai 10, kalau yang corong itu level hisapannya 1 sampai 9. Tinggal preferensi aja. Cuman kalau menurut aku kalau kalian ada budget beli keduanya aja karena ini memudahkan hidup kita banget supaya kita bisa tetap lancar ngasih ASI ke anak kita dan kita juga tetap bisa standby untuk aktivitas sehari-hari, mau itu pekerjaan rumah, mau itu pekerjaan kantor, semuanya bisa balance. Dan aku tuh juga sebenarnya masih amazed ya sama after service-nya Mom Uung. Dua produk ini tuh sama-sama digaransi 2 tahun dan waktu klaimnya kalau misalkan ada apa-apa sama pompa ASI kita itu tuh cepet banget dan gak ribet. Nah, kesimpulannya kedua pompa ASI itu punya preferensi yang berbeda gitu ya, dan tergantung kalian tuh seneng dan juga nyaman yang mana ketika kalian pengen nyiapin untuk lahiran anak kalian. Menurut aku tuh idealnya siapin pompa ASI itu sebelum lahiran, karena pada saat kita lahiran kita udah bener-bener fokus tuh untuk produksi ASI anak kita, gak cuma secara DBF tapi juga secara stok di kulkas kita, karena produksi ASI kita tuh sebenarnya rumusnya cuma satu teman-teman, supply and demand. Jadi kalau misalkan kita keluarin terus menerus maka dia akan produksi terus menerus. Nah ketika kita pas awal lahiran itu belum kita pumping atau belum kita keluarin lebih banyak gitu ya, maka yang kita produksi juga nggak terlalu banyak gitu. Aku sarankan untuk bisa siapin pompa ASI itu dari sebelum lahiran, karena aku juga begitu. Kalian bisa cek di video aku yang tentang persiapan lahiran ya, atau perlengkapan lahiran anak. Jadi dari kedua pompa ASI Mom Uung ini, yang handsfree maupun yang corong atau portable, kalian lebih pilih yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat dan semoga lancar ya lahiran dan juga menyusuinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini supaya aku bisa lebih semangat sharing yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.